Di video ini, gua akan membongkar apakah benar para ilustrator dapat meraup untung puluhan juta rupiah hanya dari membuat aset digital, Adobe Stock, Shutterstock, dan juga Freepik. Beberapa website ini pasti kalian tahu. Dan gue yakin, lo semua pasti sering menjumpai iklan kursus-kursus yang pakai judul raup untung puluhan juta rupiah dari Microstock dan lain-lain. Mari kita analisis apakah itu benar. Ini sebetulnya sama aja kayak nanya, Bang, apakah ada ikan besar di laut? Ya pasti ada, cuman akan jauh lebih banyak ikan yang kecil dibanding ikan yang sedang maupun besar. Dan di dunia ilustrasi pun juga gitu. Bisa nggak sih dapat puluhan juta? Ya bisa, tapi banyak faktor yang mempersulit itu semua. Tidak semua orang bisa melakukannya. Gue akan kasih lihat bukti research gue dari internet tentang beberapa ilustrator yang bisa dibilang bukan pemula lah ya. Gua nggak akan kasih tahu namanya, tapi dia share bukti real yang dapat kita semua ambil kesimpulan di dalamnya. Ini adalah pendapatan dari Adobe Stock. Mari kita bedah. Lifetime earning artinya total pendapatan seluruhan sebanyak $501 dan dari tahun 2017. Total download ada 1823 gambar. Mari kita hitung dengan matematika sederhana. Kurs dolar itu 16.200. Jika 16.200 dikalikan $501 sama dengan 8.126 juta rupiah. Jauh dari kata puluhan juta kan? Contoh kedua, ada ilustrator yang main dengan banyak akun. Mari kita analisa bersama total pendapatan dari banyaknya akun yang dia mainkan. Di sini berbagai macam keuntungannya ya. Dan ini performa tahun ini berbeda jauh dengan klaim-klaim bisa mendapat puluhan juta. Berikutnya Freepik. Kita lihat bareng-bareng total earning $60 dengan download 1000 lebih dari 2006 sampai 2025. Kadang realita tidak sesuai dengan slogan-slogan kursus-kursus di internet. Gue sih lebih memilih realistis aja, melihat hasil analisa yang kita sama-sama saksikan sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Akan lebih realistis kalau kita kerja biasa aja, di mana kita dapat income fix sekecil-kecilnya 2-3 juta per bulan sebagai karyawan biasa apapun profesinya, dibanding harus gambar ribuan karya dulu dan belum tentu tiap bulan juga dapat komisi dari penjualan. Gue merasa gak enak banget gitu sama iklan-iklan promosi di luar sana yang sounding tentang ini. Pertama, lu tuh cuman gambar, misalkan gambar tangan kayak gini nih. Berbagai bentuk, berbagai pose. Gambar yang banyak, pokoknya gambar ataupun GIF. Lalu yang kedua, file gambar tadi lu upload tuh ke berbagai macam website ini sebanyak-banyaknya. Ketiga, lu tinggal tunggu klien yang download. Udah segitu aja. Gue berharap kita semua dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak seperti kata-kata motivator. Kebanyakan dari mereka nge-share yang bagus-bagusnya aja, yang manis-manisnya aja. Selama yang penting mereka dapat uang, mereka nggak peduli bahwa kita aja frustasi gitu kan. Ngerjain, upload. Bukti lainnya kalian bisa cari sendiri di YouTube gitu ya, di Threads banyak tuh, di Twitter juga banyak tentang Microstock. Kalian bisa kumpulin research kalian sendiri tentang berapa profit para ilustrator. Waktu kalian itu berharga banget, gak worth it sekali untuk mengerjakan ini. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kalian penuhi. Kalau untuk menghasilkan 8 juta aja gak perlu nunggu 5 tahun dulu. Mendingan kerja biasa aja. Inilah lebih banyak hasil yang gue temukan di lapangan daripada yang berhasil. Jangan serahkan seluruh keuangan yang kalian punya untuk ikut kursus berbayar untuk topik-topik ini, karena uangnya mereka itu akan jauh lebih besar didapat dari kursus-kursus berbayar dibanding mereka menjual Microstocknya. Waspadai banyaknya scam di antara mereka. Dan jika benar mereka langsung dapat puluhan juta rupiah, ngapain mereka buka kelas, ya kan? Logikanya gitu. Dan gue juga mencoba nantang kalian untuk cobalah bikin Microstock gitu ya, jajal aja. Terus kalian upload di Adobe Stock, Shutterstock, Freepik, dan lain-lain.
Lihat hasilnya dalam kurun waktu katakanlah 4 bulan atau 6 bulan. Kalau hasilnya bagus, silakan teruskan. Jadi Illustrator tuh berat loh, modalnya besar, perlengkapannya mahal, pendidikannya pun mahal kalau yang formal gitu ya. Gak worth it nungguin hari demi hari untuk ya dapetin 1.000, 2.000 atau $1, $2 dari Microsoft. Kita punya kebutuhan bulanan kita masing-masing dan akan lebih oke kalau kita kerja biasa aja gitu. Kan ya kali kita kerja selama hampir 1 tahun gitu kan, income yang didapat cuman total 8 juta. Aduh, kan susah sekali gitu kan. Lalu analisa berikutnya juga persaingan di Microsoft itu banyak banget, rame banget, kontributornya benar-benar banyak di seluruh belahan dunia, gak hanya di Indonesia. Gue bikin YouTube ini untuk ngasih tahu juga nih ke kalian-kalian beberapa cara yang pernah gue lakuin, yang works maupun yang tidak works gitu ya, tentang cari uang di internet. Yang namanya juga harta karun internet ya, nama channelnya. Gue akan nge-share di YouTube gue ini semua yang gue ketahui. Daripada bikin Microstock, mendingan kalian nyari aja lowongan di Instagram ya, lowongan guru gambar gitu. Nah, kalau kalian cari lowongan guru gambar di sini, ketika aja di Instagram, nanti akan banyak banget. Nah, di sini kalian bisa apply dan kalau oke, kalian bisa diterima dan langsung bekerja. Alur kerjanya tuh simple banget. Misal kalian kerja tanggal 1, maka di tanggal 30 kalian gajian. Kalian lebih baik fokus ke karir kalian aja dibanding kalian mengerjakan Microstock tadi. Karena duitnya jelas, setiap bulan langsung dapat. Dan kalian juga tetap bisa mencari kerjaan sampingan lainnya. Tidak perlu memformulasikan sesuatu yang rumit-rumit untuk mendapatkan gaji tiap bulan. Kita harus lebih bijak lagi dalam hal memilih. Mari biasakan lebih menilai fakta daripada opini. Apa yang kita temukan di lapangan, tentunya itulah hasil realnya. Tinggal kita kembali kepada keputusan masing-masing saja untuk apakah kita mau fokus di sana atau tidak. Gua pun di sini nggak sekedar ngomong doang, melainkan bisa memaparkan fakta-fakta yang sudah gua temui di lapangan, agar kita semua menjadi lebih pintar dan tidak dibodoh-bodohi. Jujur gua ngerasa nggak enak sama teman-teman ilustrator yang sudah all out. Hidup seperti mimpi. Hidup ilustrator yang layaknya mimpi, membangkitkan passion di masa kecil tentang menggambar, nyatanya tidak semudah itu. Semuanya sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Relasilah yang menentukan karir dan juga pendapatan kita. Siapa relasimu, itulah yang mempengaruhi kehidupanmu. Perbanyaklah belajar dari berbagai sumber-sumber, mau itu dari buku-buku, orang-orang, dan juga kalian bisa cari-cari sendiri, searching sendiri. Riset kecil-kecilan di internet juga dapat membantu banyaknya fakta yang akan kalian temukan. Jadi kalian tidak langsung mentah-mentah menelan informasi yang terlihat menggiurkan. Gua tidak melarang, gua cuma share sudut pandang gua kalau ini nggak worth it. Dalam hal ini gue lebih realistis mementingkan kebutuhan hari-hari dengan gaji pokok daripada harus mengejar Microstock. Gue sebenarnya selalu percaya internet itu bukan untuk cari duit, melainkan internet itu adalah untuk mendekatkan kita setiap manusia satu dengan yang lainnya untuk saling berkomunikasi lebih intens, mendekatkan yang jauh. Jadi kita akan cari uang ke orang gitu. Jadi jangan ngakalin sumber-sumber yang ada di internet. Enggak, pada akhirnya keuangan kita itu berdasarkan relasi yang kita temukan, dan internet itulah yang memperpendek jarak antara orang. Gue pengen membuat sebuah komunitas yang sehat di YouTube tentang kita mencari uang lewat jalur internet dengan berbagai skill dan keterampilan yang kita punya. Kita tidak mengakali sistem, kita memulai dengan yang baik juga harus mengakhiri dengan yang baik. Kalian pun tahu di luar sana banyak yang mengejarkan jalan pintas, jalan cepat, cara singkat. Tapi nyatanya coba aja kalian pakai. Apakah bisa? Orang-orang yang bahkan di YouTube sendiri ngajarin untuk cepat monet misalkan, cepat monetisasi. Ya ketika mereka sudah monet, apakah subscriber mereka loyal? Tidak. Ujung-ujungnya apa? Ya
Monet hanyalah tulisan Monet. Kita tidak akan mendapatkan penghasilan lebih dengan hal-hal yang singkat seperti tadi. Bijaklah dalam bertindak. Silakan berinteraksi dengan tulis komentar kalian di bawah tentang apa saja isi pikiran kalian. Dan kalau kalian suka, kalian bisa subscribe channel gua.